Ini ngomong-ngomong nih, ini pertanyaan agak serius sedikit nih Pak. Karena kan saya juga ngerti banget soal gini-ginian nih Pak. Itu gimana caranya sih dividen tertinggi sepanjang sejarah? Wih, dan dividen itu apa sih Pak? Saya jadi barusan juga bingung. Tumben si Desta pinter, dia ngerti gak ngomong apa. Taunya dia baca Pak, no di situ tuh Pak. Itu benar dividen atau apa itu Pak? Aduh Pak, katanya ini caranya dividen tertinggi sepanjang sejarah yang pernah ada. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, sepanjang sejarah loh. Wow, artinya tidak semuanya pasti pro dan juga senang dengan tindakan-tindakan ataupun apa yang Bapak lakukan. Tapi kan it is what it is harus dilakukan gitu ya Pak untuk kemajuan Indonesia. Betul nggak Pak bahwa memang ini adalah for the first time along the history Indonesia, betul nggak? Jadi gini, kesuksesan sebuah tentu usaha ataupun pekerjaan kita itu tidak karena individual. Betul. Itu pasti karena teamwork. Yes. Nah sejak awal saya kenapa? Saya rekrut komut-komut komisaris terbaik yang bisa dukung. Dan transformasi ini bisa terjadi karena apa? Perbaikan bisnis model. Ya, karena yang namanya usaha itu berbeda. Dulu ada Nokia, sekarang udah nggak ada Nokia, udah berbeda. Nah, siapa yang bilang bahwa BUMN ini pasti kuat dengan perubahan zaman? Belum tentu. Kalau BUMN tidak berubah, tidak terjadi transformasi, jadi dinosaurus. Nah, itu yang kita dorong kenapa kita BUMN bersama-sama berkolaborasi dengan private sector, dengan UMKM, kita lakukan sama-sama. Supaya kita bisa jadi lokomotif pembangunannya. Dan kita harus jadi apa? Benteng ekonomi nasional. Artinya apa? Tadi kembali, kita bekerja ada hasil, tetapi juga bagaimana program-program yang pro kerakyatan bisa kita dukung. Nah, dividen itu hasil usaha. Nah, dividen itu terjadi kenapa? Ini ada slide-nya. Coba kita lihat, bisa keluar nggak slide-nya? Ini. Oh ini. Lihat, 2019 pendapatan kita 2.204 triliun. 2022, 2.613 triliun naik. Naik ya Pak. Artinya apa? Pada saat COVID turun, sebelum COVID kita sudah membuktikan 2022 kita lebih bagus daripada sebelum COVID. Kita lihat juga EBITDA, ya 428 triliun naik 565 triliun. Artinya ada perbaikan efisiensi, perbaikan bisnis model, ya kinerja semua. Karena itu apa? Human capital menjadi kunci. Karena itu salah satunya apa? Core value-nya akhlak yang tadi lagunya dinyanyiin. Ya. Akhlak ya Pak. Nah, dan akhirnya apa? Laba bersih. Laba bersih akan terjadi peningkatan. Awalnya itu nih teman-teman direksi sama komisaris tahu hanya 13 triliun. Tepuk tangan buat mereka. Wow. Naik ke 124 triliun, tepuk tangan buat mereka. Nah, sekarang 304 triliun, tapi dipotong restrukturisasi Garuda. Garuda ada di rootnya? Oh nggak datang. Ya, 60 triliun non cash. Jadi labanya sekarang 240 triliun. Ini semua karena efisiensi dan program kerja nyata. Bukan kerja saya sendiri. Ini kerja kita semua yang ada di sini. Dan ini kenapa dengan hasil profit itu sebagian kita buat apa? Modal kerja lagi. Ya, sisanya kita berikan ke negara. 80,2 triliun. Ini benar-benar tertinggi dalam sejarah. Wow. Ya, lihat slide-nya. Wow. Ya, mana slide-nya? Gak kaleng-kaleng ya, no ken-ken. Gak kaleng-kaleng ya. Slide-nya bisa diaudit juga. Nah Nah ini datanya semua. Nah tepuk tangan
Yang perusahaannya di depan. Yang belum di depan tolong Pak Tiko, Pak Pahla dicatat. Kenapa dividen ini kita kembalikan kepada negara? Kenapa? Tidak mungkin kita membangun negara hanya berdasarkan pajak. Ya memang ada kontradiksi. Negara-negara Nordik itu pajaknya tinggi-tinggi. Bisa 40, 50. Itu bisnis modelnya mereka. Tapi sekarang banyak negara berkembang juga pajaknya makin kecil. Mendapatkan income apa? Dari usaha. Apakah dari tentu ya sovereign wealth fund-nya, apa juga dari badan usaha milik negaranya. Nah, dana ini pemerintah dapatkan selain pajak, pendapatan dari BUMN untuk apa? Program-program yang kita rasakan. Apa? Vaksin dikasih gratis ke masyarakat itu nggak semua negara. Ya, bagaimana Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi ngasih bansos, bantuan sosial kemana-mana supaya apa? Harga terjangkau, energi terjangkau. Kemarin kita sama Bapak Presiden ke Jerman. Jerman saja itu yang namanya listrik naik sampai 300%. Cek di Jerman. Ya, bahan baku kopi yang tadinya 2 euro jadi 3,5 euro. Sempet hilang minyak goreng, familiar dong sama kita. Hilang juga di sana. Betul. Tepung hilang, sampai akhirnya mereka mesti KTP. Artinya apa? Kita ini jangan juga kufur nikmat. Ya, kita selalu melihat kekurangan kita. Kita patut mensyukuri. Kenapa? Ini kita sudah ke arah yang benar. Ya, perubahan yang terjadi harus melakukan apa? Keberlanjutan. Nah, inilah yang kita kontes-kontes kenapa hari ini kita syukuran, bukan apa-apa. Kita sama bersyukur kepada Allah, kepada tentu pimpinan kita, supaya kita bisa terus maju. Nah, itu yang kita lakukan. Pak Erik, mohon maaf. Tadi pas Pak Erik menyebut kata pajak, kok Anda pucet sih pas? Wah, enak aja. Mau bayar gede banget loh. Anda menghindar dari SPPT apa bagaimana sih? Kok Anda pucet tadi? Pak Erik, maaf. Pak Bro, ini mau nanya Pak Bro juga ya. Boleh dong. Tapi saya mau nanya dulu Pak. Gimana? Pak Erik, ini LC-nya mau diajak nyanyi. Bukan. Saya bukan nyariin lagu. Bukan. Iya. Pak, tapi bener ya Pak, kata bersih-bersih tuh mohon maaf banget ya Pak. Karena kadang-kadang kita Des, Vincent gitu. Kalau nyebut Indonesia tuh pasti kita selalu most of the times fokus pada hal yang gak baiknya. Kata bersih-bersih nih orang-orang kadang-kadang suka percaya gak percaya. Bener nih mau bersih-bersih. Ya dong, jujur dong. Apalagi anak-anak muda yang kritis gitu ya Pak. Jujur Pak, susah gak untuk bersih-bersih sendiri terutama untuk sistem yang ada di sekitarnya saat ini Pak? Susah, coba bersih-bersih rumah sendiri. Wah, susah, harus bersama-sama, harus bareng-bareng. Iya, sakit Pak. Nah, artinya apa? Bersih-bersih ini juga harus memakai sistem dan tools, alat. Nah, apa sistem? Misalnya tadi, bagaimana kita punya yang namanya corporate good governance. Lalu kemarin kita introduce yang namanya business risk. Sekarang yang namanya di BUMN ada resiko manajemen usaha, dulu nggak ada. Nah itu semua tools, sistem yang kita implement. Supaya apa? Makin hari dengan era keterbukaan sekarang tidak mungkin ditutup-tutupin lagi. Ini era digital. Makin hari akan makin efisien. Nah disitulah kenapa bersih-bersih ini kita lakukan tidak hanya tadi di sistem keuangan, bisnis model, terutama di manusianya. Ya, ini sangat penting dan saya melihat kenapa hal ini yang sering menjadi kontraproduktif di Indonesia. Ini negara kaya sekali. Ini negara kaya sekali. Tetapi apa yang selalu dipertanyakan oleh bangsa-bangsa lain? Kita itu lack of management, lack of people. Ya, dan kita apa? Lack of tadi yang nama peta biru ke depan yang harus diimplementasi. Semua wacana. Kita paling jago bikin makalah. Coba lihat makalah tebal-tebal. Tapi begitu implementasi kita selalu apa? Ngos-ngosan. Tidak punya daya konsisten. Nah inilah yang sama-sama bersih-bersih yang kita harapkan itu. Yang terutama tidak hanya tadi sistem tapi karakter kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita dan tidak mudah. Dan ini harus bersama-sama gitu. Harus bareng-bareng ya. Ya Pak Bro tadi mau nanya ini. Kan kalau sekarang kan tadi Pak Erik bilang keberlanjutannya dari bersih-bersih. Pak Erik juga berprestasi gitu. Tapi jaminannya apa kalau nanti Pak Bro ini udah gak jadi menteri lagi, kita dari nol lagi. Begitu terus. Beda lagi nanti, berantakan lagi. Saya percaya bahwa tentu konteks paradigma
Kadang-kadang ini kita ketika ada seorang pemimpin lahir tidak bisa tergantikan. Saya tidak percaya itu. Asal kita selalu memberi kesempatan pada future leadership. Nah di BUMN ini ada 3 yang kita lakukan. Nomor 1, bagaimana kita juga screening para direksi yang akan jadi. Itu pun tidak cukup. Ya, dengan sistem apa tidak. Nah, karena itu pada direksi juga kita himpit. Dengan apa? Tadi salah satunya mengangkat pemimpin-pemimpin perempuan. Nah, bedanya laki sama perempuan tahu kan? Apa tuh Pak? Nah, kalau perempuan itu sejak tadi selalu dilahirkan dengan empati. Oh empati. Dengan membimbing. Kalau laki-laki kan biasanya lebih agresif, lebih leadership. Nah keseimbangan ini kita harus, dan itu terbukti data-data. Ketika kita memberi kesempatan kepada pemimpin muda, ya pemimpin perempuan maksud saya, itu terjadi equilibrium. Nah sehingga tidak male dominance. Kalau kita laki-laki semua, mohon maaf nih, ya semua direksi laki, yuk kita ke sana. Hobinya sama, ya kelakuannya sama. Emang hobinya apa Pak? Ya nggak tahu saya. Mau tahu aja loh. Nanti tujuannya sama. Iya, iya. Nah, tetapi tentu kalau tadi ada keseimbangan, women leadership, kita saling menjaga. Iya. Ini yang kita dorong. Kita sudah punya target 25%. Tapi sekarang baru 18%. Ini kita harus dorong terus. Dunia internasional itu sampai up to 30%. Wow. Nah kita baru sekian. Belum cukup, ini kita dorong. Dan yang paling penting tadi apa? Keberlanjutan dari kepemimpinan muda. Kita sekarang dorong-dorong yang namanya leadership di bawah ya 42 tahun 10% di BUMN. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan dengan saya. Ya, saya itu juga diberi kesempatan memimpin ketika usia muda. Saya waktu itu diberi kesempatan sama partner-partner saya jadi pimpinan media di usia 30. Masih 30. Pasti ada jatuh bangunnya, tapi kalau kesempatan itu tidak terjadi, mana mungkin. Iya. Nah artinya apa? Dan kita harus percaya ya ada keterbatasan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Umur kita. Umur kita ada batasnya. Jadi kalau kita ingin memastikan BUMN ini sebagai lokomotif dan era daripada keseimbangan daripada dunia usaha sekarang sudah berubah. Ya. Peran BUMN menjadi penting. Nah inilah yang kita coba. Tapi jangan BUMN ini tidak ada keberlanjutan dan penting. Dan kita tidak akan ingin menjadikan BUMN yang saya sekarang ulang-ulang menjadi menara gading yang enak dilihat tapi keras dipegang. Kita nggak mau jadi itu. Apa itu karena Pak? itu Apa? Gimana Pak? Menara gading. Oh menara gading. Lu jangan ngambil Bukan belakang. menara yang Enggak, lain. soalnya dengernya sebelah kiri doang gitu loh. Gue kalau nggak ngerti nanya Pak Erik lu lah. Iya, Itu Pak. yang benar. Ya. Gitu. Nah ini yang kita harapkan kenapa keberlanjutan ini terjadi. Dengan ada leadership perempuan, muda, check and balance, nah hal yang kita, dan tentu bisnis model yang berkelanjutan. Gitu. Ya. Pak izin ya guys, Silakan. aku mau tanya nih satu Pak. Mohon maaf banget Pak, ini di luar dari konteks pertanyaan. Kan akhir-akhir ini banyak, apalagi dengan adanya sosial media Pak. Setiap orang itu terutama pada saat punya jabatan posisi tertentu, semua ya artis juga gitu sih Pak. Ingin menampilkan sisi baiknya, of course. That's part of being on the social media. Tapi pada akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian terutama yang viral akhirnya Pak. Rakyat tuh akhirnya susah untuk percaya karena it's about integrity. Ya. Tadi Bapak bilang makalahnya tebel tapi pada saat check and balance ternyata karakter what happened pada saat kamera off berbeda gitu Pak. Nah Bapak sendiri kan sekarang berusaha untuk bilang pada semua di sini adalah bersih-bersih. Gimana Bapak juga untuk menjalankan integritas sebagai seorang pemimpin Pak? Ya, ini era demokrasi, ya, dan kita nggak akan balik ke era seperti dulu. Ini udah berbeda. Apalagi dengan digital yang sekarang yang makin terbuka. Kemana-mana kita bisa direkam 24 jam. Artinya apa? Itu yang saya selalu tekankan. Bagaimana leadership yang ada di BUMN itu harus menjadi mentor yang baik. Dan tidak perlu jadi orang lain. Saya tidak minta juga leadership di BUMN jadi saya. Enggak. Pasti berbeda karakter kepemimpinan. Tetapi core values-nya harus sama. Dan ini yang berat gitu. Dan ini yang saya harapkan tadi bahwa kita sebagai pemimpin-pemimpin itu mesti punya paradigma yang sama. Jangan senang dalam posisi pejabat. Pejabat publik itu memberatkan. Yang benar itu pelayan publik. Memang kebetulan dipercayakan diberi amanah. Karena itu di core value BUMN yang pertama itu ada wording amanah, kata-kata amanah. Itu artinya dalam gitu. Dan ini yang kita harapkan kenapa tadi tidak usah jadi orang lain. Ya, kita harus jadi diri sendiri, punya karakter yang berbeda,
tapi core values-nya harus sama. Ketika kita menjalankan sebuah perusahaan, prinsip-prinsipnya harus sama, tapi karakternya berbeda. Dan ini yang saya rasa, saya dorong semua kepemimpinan BUMN, udahlah, jadi diri kita sendiri tetapi dengan prinsip yang sama. Dan alhamdulillah saya lihat, ya banyak pemimpin BUMN sekarang bagus-bagus. Dan bukan tidak mungkin nih banyak calon menteri juga ke depan ya. Wah. Ini bukan nggak mungkin. Iya dong, benar. Nah, kita harapkan Yes. calon-calon juga Ya. pemimpin masa depan yang bisa tapi mendorong kita lebih maju lagi. Karena persaingan geopolitik sekarang makin berat. Betul. Ya, ini benar-benar menjadi era yang ditunggu bahwa kita tentu makin maju, makin besar. Nah, yang kita harapkan itu sih. Gitu. Nah, Amin, kalau amin. masa depan Indonesia sendiri gimana Pak? Generasi muda khususnya. Sekarang kan zaman digitalisasi, Iya. Globalisasi. renewable energy. Iya. Asik. Nah, Soalnya anak-anak kecil sekarang kalau ditanya, kalau gede pengen jadi apa? Jarang bilang pengen jadi menteri, pengen jadi YouTuber gitu. Semua Pak bilangnya Pak. Jadi kita harus bangkitkan kembali. Gak apa-apa YouTuber tapi jangan semuanya gitu loh Pak. Itu memang the fact ya. Kalau kita lihat research juga menyatakan 70% generasi muda depresi. Karena apa? Terlalu banyak informasi. Ya. Sehingga mereka juga terjadi kebingungan mereka mau jadi apa. Dan ini yang bahaya kalau kita tidak menjaga masa depan kita. 55% penduduk Indonesia ini usia muda. Lalu sekarang ada tekanan dari mana dengan digitalisasi jobs akan banyak yang hilang. Lihat, yang namanya kursi aja, duduk, ya, lalu kita geser pakai robotik, kursinya balik ke titik yang sama. Rumah 3D printing sekarang, ya. Lalu ChatGPT itu bisa menghilangkan, ini semua berubah sangat cepat. Artinya apa? Ya mau tidak mau kita harus berubah secara bangsa. Tetapi tentu konteksnya ya saya percaya dan saya selalu sampaikan 4 hal yang memang sekarang kita harus terus jaga. Nomor 1, apa yang dinamakan Bapak Presiden kita mengenai hilirisasi daripada sumber daya alam. Ini Pak Presiden sudah melakukan ini. Ini yang harus kita dorong, kita jaga. Dan terbukti kenapa? Dengan hilirisasi ini kita bisa membuat perdagangan kita lebih besar lagi. Ini pertama kali negara kita surplus 54 billion US dollar. Wow. Artinya apa? Ini pemasukan yang luar. Terima kasih sama Bapak Presiden. Dan ini cukup di situ tidak. Masih ada 3 kesempatan lain kenapa di BUMN kita terus dorong. Salah satunya yang sekarang lagi kita concern mengenai pangan. Bahwa harus ada yang namanya industrialisasi pangan. Apalagi kita tahu ya, kita negara yang 74% itu laut. Tanahnya cuma 26%. Penduduknya 280 juta. Artinya apa? Kita ada ancaman pangan. Tapi kita bisa menjadi sumber pangan dunia. Tentu dengan apa? Membongkar sistem daripada tentu industrialisasi pangan kita. Apakah di laut, apakah di darat. Ini menjadi value added yang lain setelah nanti hilirisasi. Kita masih jauh tertinggal laut kita. Jangan-jangan ikan-ikan yang diekspor dari negara lain dari kita. Ya, dan hal-hal ini kita selalu terjebak import. Daging import, gula import, mau kemana? Padahal turunan dari gula itu bisa apa? Untuk menekan BBM. Nah, hal-hal ini yang harus kita pindahkan pola pikirnya. Yang ketiga memang alhamdulillah. Sekarang karena kita banyak anak muda, digital ekonomi kita harus kita dorong. Tapi itu perlu kebijakan. Kalau ini nggak ada kebijakan, habis market kita. Saya tidak anti asing. Tetapi saya tidak mau negara kita hanya jadi market saja. Nah, ekonomi digital kita ini akan mencapai 40% di Asia Tenggara. Hal ini harus kita siasati, kita harus seimbangkan. Jangan kita terjebak konten asing lagi, ini asing lagi. Tidak salah, kita harus bersaing. Tetapi tanda-tanda itu bisa kita lakukan dengan apa? Perbaikan digital economy policy dan juga infrastruktur digital kita. Nah, disinilah kenapa kita dorong juga BUMN mulai fokus bagaimana mengambil peran digitalisasi. Baik di Telkom, Telkomsel, di semua infrastruktur yang kita dorong. Nah, siapa yang diuntungkan nanti konten-konten kreator yang ada di Indonesia? Para pengusaha. Karena tidak mungkin, percayalah, private sector compete sama infrastruktur sama BUMN. Nggak kuat. Ya, bagaimana kita dorong ini menjadi sebuah agregator untuk kita semua. Nah, yang terakhir tentu industri kreatif. Yes. Anak muda kita ini mayoritas. Dan tanda-tanda industri kreatif udah mulai bangkit. Olahraga apa, industri film. Iya. Industri film dulu mungkin ditonton Pak Arief nih yang punya 21 lebih hafal dari saya.
Mohon maaf kalau dikoreksi. Kalau dulu kalau tidak salah 41% ya dari 52 juta penonton itu nonton film lokal. Sekarang 61%. Artinya udah ada shifting. Ya. Nah, hal-hal ini harus kembali kita dorong, kita ini kan menjadi apa? Future ekonomi kita. Dan di mana peran itu tidak hanya BUMN ya, private sector, UMKM harus menjadi bagian bersama gitu. Kepemimpinan dari Pak Erik sendiri gimana? Di kacamata saya. Jangan dikasih tahu yang suka Pak marah. Erik ini penuh ide. Pak, izin Pak, maaf. Mikrofonnya boleh dinaikin sedikit audionya supaya yang belakang juga kedengeran. Iya, Udah kenceng ah. Yang kencang. Satu, Oke, monggo Nah, Pak. kenceng yang Pak. pasti Pak Erik banyak banget ide. Kita udah pasti malam-malam jam 1 pun bisa masuk WhatsApp dari beliau. Gitu kan. Kata-katanya BSBCR. Artinya bisa bicara. Bisa bicara. Oh Bapak pakai kode-kode BSBCR. Anak sekarang ya. BSBCR. Oh. BSBCR gitu BSBCR. kan. Bisa bicara karena beliau selalu pengen ngecek kita itu gimana. Tapi beliau selalu bilang trust tapi verify. Gitu. Yang kedua penuh ide. Ya, makanya tadi jam 1 malam pun bisa punya ide. Gitu kan. Kita yang pusing. Bahasanya gimana Pak? Itu singkatan juga? Enggak, kalau itu enggak. PNY. Kalau enggak kita enggak ngerti. Oh iya. Kan? Tapi itu selalu punya ide. Gitu loh. Ketiga, tapi beliau ini juga apa ya? Yang penting tadi kan beliau sampaikan orang-orang. Jadi ya beliau entrepreneur, saya sama Tiko backgroundnya alhamdulillah sama. Saya nih sama Tiko nih kerja di satu perusahaan mungkin udah 5 kali. Oh barengan 5 kali Pak? Barengan 5 kali gitu kan. Bosen juga lama-lama lihat dia sebetulnya gitu kan. Tapi ya gitu, beliau selalu apa ya lihat gimana talent-talentnya. Oke. Gitu kan jadi ada saya, ada Pak Tiko, ada polisi ada. Ya, Gitu kan. Akuntan ada. lengkap ya. Gitu kan. Auditor kayak Pak Ardan ada gitu. Iya. Jadi selalu isi sama orang-orang yang memang beliau pilih. Gitu. Yes. Jadi people is very important. Ya. Jadi dan juga beliau pengen sekali mengembangkan talent. Jadi begitu juga di BUMN-BUMN-nya kalau saya lihat. Jadi dikocok terus gitu kan. Ganti lagi si ini, waduh ini pusing juga kita baru kenal nih sama orang nih gitu kan. Karena beliau memang pengen ngembangkan terus orang-orangnya. Mungkin itu dulu. Itu dulu ya Pak. Kalau Oke. Pak Anton Menurut sendiri Pak Tiko. BSBCR Pak. Bisa bicara. Iya, Heeh. silakan. BSBCR. Pesan paling utama saya fast decision making ya. Jadi kita dalam berbagai kesempatan buat decision making sangat cepat dan memang selalu terobosannya luar biasa. Dari awal saya ingat Pak Erik waktu minggu pertama kita membongkar structure organization dari Kementerian BUMN. Minggu pertama langsung kita bongkar. Jadi emang itu dan keputusannya cuma bicara mungkin 15 menit Pak Erik gitu ya. 15 menit oke proof kita bongkar langsung. Jadi memang ya kecepatan Pak Erik nomor 1, kedua terobosan. Jadi itu memang selalu jadi prinsip utama kita. Tadi kalau dilihat di slide tadi kita mereduksi jumlah BUMN, dilakukan rasionalisasi dan kita juga tutup BUMN-BUMN yang gagal berkembang dan gagal bersaing. Udah 7 yang kita tutup. Jadi memang kita mesti tadi Pak Erik memang firm harus seperti ini dan ini kita sebenarnya ke depan juga masih ada perubahan-perubahan yang kita harapkan bisa jadikan terobosan supaya nanti bisa sustainable ke depannya. Jadi beliau memang sangat agresif dalam melakukan terobosan dan demanding untuk benar-benar ini kalau mau ngerubah undang-undang pun, ngerubah PP, ngerubah Perpres kita rubah semua. Gak ada yang bisa dirubah. Agresif orangnya. Agresif. ya? Agresif. Iya. Nah, kalau nanya gimana peran private sector dengan BUMN sendiri dan juga peran UMKM dengan BUMN, Pak. UMKM kan growth-nya tinggi Ya. banget Pak ya sekarang Pak Iya di betul. Indonesia nih ya. Betul. Saya kebetulan punya luxury dulu pernah jadi dirut di Mandiri, di mana semua kliennya private sector. Jadi otomatis semua teman-teman private sector di sini teman-teman saya semua karena dulu klien di Mandiri dan itu membuktikan juga bahwa ekosistem BUMN ini dengan private sector sangat dekat. Terutama di perbankan, tapi juga kita sekarang coba di sektor-sektor lain juga kerjasama dengan private sector makin lebar. Jadi joint venture dengan private sector baik dalam negeri, luar negeri, kita banyak sekali, kita buka sekarang. Dan untuk UMKM sekarang kebetulan saya pindah ke BRI. BRI ini nasabahnya 35 juta yang menerima kredit KUR maupun Mekar. Jadi yang program-program untuk masyarakat yang di bawah 100 juta, terutama di Mekar, PNM itu di bawah 15 juta, di bawah 2 juta. Nah ini benar-benar
kita ada yang di atas mandiri yang melakukan pengembangan korporasi dan wholesale, dan ada yang di bawah untuk yang mikro, itu benar-benar atas bawah. Dan kemudian kemarin kita launching Padi UMKM ya Pak Menteri ya, Padi UMKM di mana ekosistem supplier dan vendor untuk BUMN kita dorong untuk onboarding di Padi dan bisa menjual segala macam barangnya online melalui e-auction di Padi. Jadi ini benar-benar kita buka ekosistemnya selebar-lebarnya, baik untuk yang korporasi maupun yang untuk kecil juga untuk bisa menjadi partner dari BUMN. Oke, baik. Pak, untuk nanti di ujung kita minta pesen dari Pak Menteri untuk kita semua, terutama untuk keluarga besar BUMN juga yang ada di sini. Apalagi dengan slogannya sekarang bersih-bersih ya Pak. Ya, Pak, tapi kalau emang dekat sekali Pak sebagai wamen-wamennya, kalau boleh tahu, kan Pak Erik tuh kalau di Instagram juga kayaknya kelihatannya kerja terus. Kalau memang mendampingi tiap hari, Pak Erik tuh waktu santainya. Ya kan tadi udah dibilang, jam 1 malam aja masih ada SMS. Masih Terusnya kalau santai Dan beliau ngapain ini, Pak? Ya, yang saya tuh selalu ini Kendor. ya. Selalu kalau beliau lihat sesuatu yang dia pikir cocok buat ini, pasti dia kirim ke kita. Oh langsung di-share. Ya, Oh. langsung dia share kepada kita, kemudian besoknya ditagih. Itu yang bikin susah. Tapi dia pernah santai gitu gak sih Pak? Gimana Kalau pahala san- udah ini belum hobinya aku? kalau Nah, me hobi. time-nya tuh apa? Karena kayaknya kalau kayak di Atlas nggak pernah ngeliat Bapak, ngeliatnya Hotman Paris doang Pak. Holy Wings nggak pernah kelihatan Pak. Hobinya apa sih Pak Erik gitu loh? Ya kerja itu dia. Jadi kerja tuh hobi juga Pak? Ya, kalau menurut Satu saya lagi, Pak satu Menteri, lagi. mohon maaf Pak. Iya. Menurut saya ya beliau ini memang passion dan hobinya kerja. 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 Gitu kan, jadi Asal bini gue. Kasian banget istrinya Pak. Kerja, kerja, kerja. kerja dan Apa, Pak? kerja. Nomor 2 makan. 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 Ya dong kuliner harus Enak dong. terus, enak Capek terus. kerja harus kuliner. Dan Ho- Pak Erik ini saya tahu dermawan sekali. Iya. Pak Erik saya lagi butuh 5M Pak, boleh nggak Pak? Saya minta duit 5M Pak. Pak mohon maaf Bapak MC bukan ngemis online jangan ya Pak. Maaf. Minta 5 M. Basket masih main gak sih Pak Erik? Basket masih Basket. main? Enggak, sekarang berenang aja udah. Oh berenang. Pak berenang Pak. Berenang Bapak. Kok nggak percaya sih Bapak berenang? Kok Bapak berenang kok? Gue nanya doang. Bapak kalau berenang WhatsApp-nya BRNG. Berenang. Semua singkat-singkatan kalau Bapak. Jadi berenang 1 minggu waktu berapa kali tuh untuk biasa me time? Only one time. Gaya apa Pak Erik? Gaya apa paling Batu. dikuasai? Hah? Gaya batu. Susah loh. Tenggelam Gaya loh batu Pak. dari ujung ke ujung gitu. Iya bener-bener. Pak Erik kalau berenang tuh yang one piece atau two piece Pak yang pakai? Enggak. Bukan bikini dong, Ya masa pakai kali, bikini? kalau pakai kali. Yang one piece bener. Yang one piece satu. Masa two pieces gimana ngaco ya? Kalau Pak Pala juga Iya. doyan berenang Pak? Doyan berenang juga Pak? Enggak, saya enggak suka dengan. Olahraganya apa Pak kalau boleh tahu? Saya lari. Lari. Iya. Dari kenyataan ya Pak ya? Enggak dong. Kalau lari pakai one piece atau auto? Ngapain sih ditanyain? Batiko apa Bercanda Batiko? ya, Pak. Hobi Pak. Bapak hobinya apa Hobinya Pak? kerja. Golf. Golf gitu Pak. Apa Enggak. Pak hobinya Pak? Me time-nya tuh apa Pak? Sepeda. Me time-nya. Me time-nya apa sih? Baca. Baca. Baca pikiran Pak. Atau baca apa sih? Romi Rafael. Baca pikiran orang ya. Baca pikiran orang. Oke, ini keren banget nih kita support ya bapak-bapak ya, biar Ya. bagaimanapun juga jangan fokus sama jeleknya aja. Indonesia ya dong, terutama para konten creator angkat konten-konten bagus di mata internasional tentang Indonesia ya dong gitu. Betul. Pak Erik, what's your message please Pak untuk kita semua yang ada di sini, terutama dengan dunia digital yang sekarang semakin gokil, semakin gila, semua tuh ibaratnya bisa dikulitin Pak, transparan. Monggo Pak. Kepercaya pada Indonesia itu yang paling penting, bahwa Indonesia ini sudah mengalami banyak hal ya, ada krisis, ada perbedaan, tetapi buktinya kita makin hari terus makin maju. Nah ini yang percaya sama Indonesia, rawat Indonesia itu. Percaya sama Indonesia, Ya. rawat Indonesia. Mungkin Pak Wamen mau nambahin juga? Cukup. Cukup ya Pak ya. Bapak mah nganut aja. Berarti CKP Pak ya? CKP. CKP cukup. Bapak Iya. mohon izin nih, saya di kafe kopi sini mau taruh Ya. gambar. Tadinya Ya. mau pasang poster Noah Pak, tapi kayaknya cocokan kita selfie Iya boleh nggak dong, Pak? selfie dong. Ya. Itu kan stylenya Pak Menteri, selalu Iya, selfie, selfie, 3 Pak. sisi. Boleh Pak? Pak, mari Pak kita selfie dulu ya. Pak. Vincent yang foto. Iya, saya yang foto Pak. Nah. Siapa yang Dari di- sana, ke sana dulu. Oh iya, yang sana ya, Sana yang dulu. sana dulu Pak. Iya, 3 sisi aja ya. Kalau semua sisi pakai CCTV aja sekalian ya. Waduh. Sini. Dibalik Pak biar ke anak sekarang. Oh biar ke anak-anak sekarang. Wah, nggak Lu kenapa. nutupin Pak Wamen dong. Wah,